Selamat siang Putri. Ada apa ya kiranya Putri? Ya, selamat siang Bu Yani. Gimana kabar Ibu hari ini? Sehat. Putri juga keadaannya sehat? Alhamdulillah saya sehat Bu. Alhamdulillah sampai hari ini walaupun cuaca tidak bersahabat nggih Bu, tapi alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan, bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya ya syukur alhamdulillah. Tapi kok kelihatannya Putri kayak kayak ada sesuatu yang dipikirkan. Ada apa ya Putri? Kok menemui saya itu? Betul Bu, saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Ada apa Putri? Coba ceritakan. Nggih, begini Bu Yani, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima, materi pembelajaran yang saya berikan dan jumlah murid-murid juga, hanya 50% yang, mengumpulkan tugas itu Bu. Hmm, 50% ya Putri ya? Betul Bu, jadi separuhnya saja yang mengumpulkan tugas, selebihnya itu tidak. Oh, begitu ya. Anak-anak itu mengalami kurang antusias ya Putri ya, dalam pembelajaran Putri yang tadi diceritakan ya. Eee, Kurang menarik begitu ya Putri ya? Betul Bu. Eee, Kalau Putri, yang sudah Putri lakukan itu, pembelajaran yang Putri lakukan itu yang seperti apa Putri? Eee Ya, saya pembelajaran yang sudah dilakukan seperti biasa, Bu. Ini mungkin kenapa kok murid-murid saya itu tidak antusias, mungkin pembelajaran itu membosankan mungkin, Bu, ya. Terus, saya pembelajarannya monoton, saya dominan, berbicara, bercerita di depan murid-murid. Terus yang kedua, itu saya mungkin tidak pernah memberikan kesempatan kepada murid, bahkan jarang, pernah tapi jarang memberikan kesempatan pada murid untuk aktif, untuk berbicara, untuk berpendapat, atau bahkan untuk bertanya pada pembelajaran saya. Itu mungkin penyebabnya itu, Bu. Ya 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 ya. 50% kalau saya menyimpulkan 50% anak kurang antusias. Kiranya, Putri akan melakukan apa ini? Biar anak itu antusias sesuai dengan harapan Putri tadi. Oke, Bu. Mungkin ini ya, Bu, anak-anak menginginkan, menurut saya mungkin menginginkan pembelajaran yang asik mungkin ya, Bu, mungkin yang menarik dan tidak membosankan. Hmm. Yang seperti apa ya yang akan laksanakan Putri itu nanti? Yang menyenangkan yang seperti apa Putri? Ya, mungkin ini, seperti ini ya, Bu, bisa jadi saya akan berusaha untuk, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid diminta aktif dalam pembelajaran, kemudian mungkin di sela-sela pembelajaran saya akan melakukan ice breaking atau game supaya anak-anak aktif. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, bagus itu Putri. Anak-anak pasti Iya. suka ya kalau kita mengemas pembelajaran di sela-selai dengan ice breaking atau game ya. Itu bagus sekali ya. Kemudian selain dari rancangan yang Putri laksanakan itu, apa ada perubahan atau pada medianya mungkin apa gimana Putri? Medianya itu akan dikemas seperti apa gitu Putri yang nanti akan disampaikan oleh Putri itu? Oke, Bu, mungkin, saya juga akan menggunakan sumber belajar yang lebih menarik mungkin seperti buku-buku di perpustakaan, itu kan sudah ada mungkin, selain itu, saya akan menampilkan video pada materi tersebut dan videonya tentunya ya berkaitan dengan materi itu, Bu. Selain itu juga saya akan merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, mungkin seperti itu atau istilahnya yang berdiferensiasi ya Bu, mungkin bisa seperti itu ya. Kemudian anak nanti akan diajak untuk berdiskusi begitu ya Putri ya? Iya Bu, Wah, betul. hmm, Ya karena gini Bu, saya pikir sumber belajar seperti video, video YouTube mungkin ya, video ya, dari YouTube itu
atau artikel atau tulisan ilmiah yang dari internet, ini juga bisa kita aplikasikan, apalagi yang sedang tren sekarang itu kan TikTok ya Bu ya, anak-anak pasti akan lebih menyukai TikTok atau Reels atau IG Instagram, itu mungkin lebih menarik untuk anak, mungkin itu pengembangannya. Kalau menurut Putri sendiri, dengan adanya suatu rancangan yang Putri lakukan sebelumnya, itu anak sudah mencapai 50%, gitu ya. Kalau diangkakan angka 5 Bu, okay. Iya, pada angka berapa kiranya Putri yang inginkan? Dari 1 sampai 10, saya sebetulnya menginginkan nilai 10, tapi kan tidak mungkin ya Bu, kita juga memiliki anak yang mungkin kemampuannya di bawah, jadi yang penting maksimal anak-anak itu memperhatikan untuk hasilnya nanti ya sesuai dengan kemampuan anak kalau untuk hasilnya Bu. Ya. Berarti Putri itu sudah optimis ya Putri dengan metode-metode yang akan Putri sampaikan dalam pembelajaran berikutnya bisa untuk mencapai angka 5. Jadi bisa untuk menutupi yang kemarin ingin dicapai adalah di angka 10 ya Putri ya? Betul Bu. Ya, bagus. Jadi anak nanti akan dilibatkan dalam pembelajaran menggunakan media yang dikemas dengan video ya Putri ya. Wah seru Putri. Itu kalau saya sudah membayangkan itu pasti anak akan merasa lebih tertarik ya, lebih mengesankan. Kemudian anak mungkin akan lebih nyaman gitu ya Putri ya, senang ya karena dengan melihat video-video yang disajikan oleh Putri tersebut ya. Nah, kiranya dari ide-ide Putri yang akan disampaikan tadi, dari hasil, kemudian dari pembelajaran yang Putri akan berikan, itu bisa meningkatkan antusiaskah Putri? Insya Allah bisa Bu. Harapan saya bisa karena sekali itu Putri. Lah kira-kira komitmen apa yang akan Putri lakukan? Oke, saya berkomitmen untuk selalu membuat yang pertama Bu ini rencana pembelajaran yang menyajikan dengan menggunakan sumber belajar, eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar dan saya akan membuat murid-murid saya merasa senang dengan kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya paksaan. Akan saya serahkan kepada anak-anak untuk pemilihan sumber belajar agar anak-anak lebih senang, lebih aktif, dan anak-anak juga lebih kreatif Bu tentunya dengan pemikiran anak-anak sendiri, dengan kemauan anak-anak sendiri. Seperti itu yang menjadikan komitmen saya. Ya. Selanjutnya pada tindak lanjutnya untuk mengetahui hasil atau tujuan yang diharapkan Putri itu misalkan seperti apa Putri? Saya ini Bu akan merencanakan seperti tadi ya, seperti komitmen saya ini untuk ini juga saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan sumber-sumber yang beragam tentunya seperti tadi yang saya tadi video ya Bu, terus kemudian bisa dari YouTube, TikTok, kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas ini tidak terlalu banyak. Tadi kan anak-anak itu bosan karena tugas saya yang terlalu banyak juga Bu. Nah itu mungkin saya akan mengurangi tugas itu dengan juga tugas yang saya berikan tidak monoton itu kemauan saya. Justru saya akan lebih memberikan tugas yang sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya bisa saya buat lebih kreatif dengan kemampuan anak dan perkembangan iptek sekarang mungkin membuat drama, ya, puisi, lagu, pantun, atau bisa laporan digital. Nah, misalkan untuk puisi itu kan bisa ditulis dulu, kemudian diberi dengan gambar-gambar, mungkin nanti bisa di ini Bu. Jadi anak-anak direkam, kemudian mereka membacakan puisi itu, nanti kan
dalam bentuk video itu bisa dikirim ke saya, atau juga mungkin bisa lagu di video, bisa kan seperti itu Bu. Ya. Bagus, sangat saya bayangkan pasti pembelajarannya akan seru dan sangat menyenangkan. Nah, sekarang gimana perasaan Putri setelah menyampaikan ini? Alhamdulillah setelah ini sharing dengan Bu Yani, saya sedikit lega tadi dengan Bu Yani memberikan beberapa pertanyaan kepada saya itu akhirnya muncul ide-ide yang sebelumnya itu tidak terpikirkan oleh saya Bu pada pembelajaran sebelumnya. Iya. Syukur alhamdulillah. Ya. Sekarang sudah plong ya Putri ya. Alhamdulillah Bu, dan terima kasih karena tadi sudah memberikan masukan juga kepada saya. Saya Alhamdulillah. untuk menemukan ide-ide apa yang bisa saya kembangkan dalam pembelajaran saya. Ya, alhamdulillah. Ya, saya juga sudah melihat, sudah tampak wajah Putri sekarang sudah berseri-seri, tidak seperti tadi ketika datang wajahnya kusut ya, seperti ada suatu beban yang dipikirkan. Sekarang sudah fresh, alhamdulillah ya Putri ya. Putri jadi Putri sudah mengatasi masalahnya dan sudah mencurahkan apa yang akan dilakukan Putri, masalah-masalah yang dihadapi Putri. Sekarang Putri sudah bisa menyelesaikannya dengan harapan-harapan yang sesuai dengan harapannya dari Putri. Ya, baik Putri. Sudah cukup Putri? Iya Bu, saya ucapkan terima kasih Bu Yani atas waktunya sudah mendengarkan tadi sharing dari saya. Mudah-mudahan ini kita semua bisa menjadi guru yang menyenangkan buat anak-anak, nggih Bu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan tadi sudah membantu saya untuk menggali kemampuan yang sebetulnya bisa saya terapkan tapi tidak terfikirkan sebelumnya itu Bu. Iya. Sama-sama Putri. Semoga sehat selalu ya Putri ya. Selamat sore Putri. Selamat sore Bu Yani. Terima kasih. Monggo. Oke. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Putri. Tadi sih sedikit agak capek ya, tapi alhamdulillah saya harus semangat Putri. Bagaimana keadaan Putri? Alhamdulillah Bu Yani hari ini ya lumayan capek karena banyak aktivitas, tapi memang kita harus selalu semangat di hadapan anak-anak pun kita harus selalu semangat biar anak-anak suka dan anak-anak juga tambah semangat nih Bu. Iya Bu, betul Putri. Gini Bu Yani, hari ini saya ingin mengajak Bu Yani ngobrol, mungkin ya minta waktunya sebentar ya Bu. Kira-kira Bu Yani keberatan tidak? Tidak Bu. Ya, semoga pembicaraan hari ini bermanfaat ya Bu. Iya Putri. Iya Bu, akhir-akhir ini kok saya perhatikan Bu Yani kok seperti tidak bersemangat seperti biasanya, walaupun tadi semangat tapi Bu Yani tadi kok ya semangat diucapkan tetapi dalam hati ada sesuatu ini yang Ibu. Iya Bu, ini saya itu mengalami ya dikatakan masalah sih bukan masalah ya Bu, karena kita sebagai guru, tapi kalau dikatakan tidak masalah itu masalah karena mengganggu dalam pembelajaran Bu. Jadi begini Bu, saya kan mengajar kelas 6 ini Bu. Jadi saya menghadapi siswa tersebut itu pasif Bu. Jadi dalam pembelajaran ya pasif, dalam bergaul dengan teman-temannya pasif, ketika mengerjakan tugas pun dia tidak mau. Bahkan dia itu jarang berangkat sekolah Bu, kadang 1 minggu itu berangkatnya 2 kali, kadang sama sekali tidak berangkat Bu dalam 1 minggu. Nah itu kadang saya melihat kondisinya ya, kalau melihat kondisinya itu dari pakaian pun dia kasihan Bu, kadang sering menyendiri kan begitu Bu ya. Lah itu pas pembelajaran dia pasif Bu, dan senangnya oret-oretan meja, ndak mau nulis, disuruh membaca diem. Lah itu saya kan jadi pikiran ya Bu, saya bingung Bu, begitu Bu. Saya itu berpikirnya gini Bu, apa pembelajaran yang saya selama ini lakukan itu apa kurang menarik buat dia, begitu kan Bu ya.
Jadi saya selalu reflekslah untuk pembelajaran yang saya berikan kepada dia, begitu Bu. Nggih, betul sekali Bu. Jadi tadi Ibu katakan dibilang masalah ya memang yang harus kita hadapi dan harus kita selesaikan nggih Bu. Ya. Oke, kira-kira apa yang menjadi tujuan kita melalui obrolan ini, kita harapannya apa Bu? Kita Ya, harapannya saya itu dapat menyelesaikan masalah yang saya hadapi Bu. betul Jadi Bu. ya, jadi saya ingin anak itu nanti bisa aktif dalam pembelajaran, kemudian bisa bergaul dengan teman-temannya seperti pada umumnya, kemudian pada pembelajaran pun hasil anak itu tidak terlalu jeblos Bu. Kan anak misalkan ya nilainya itu di bawah 50 Bu, nilai itu 20, 10, kadang 0 begitu Bu. Jadi terus Bu, jadi kan sempat membuat saya gimana ya Bu, jadi pikiran begitu Bu. Betul sekali Bu, saya mengerti sekali yang dirasakan Bu Yani, saya sendiri juga. Ya karena kita satu profesi jadi tahu ya Bu ya. Iya. Mohon maaf Ibu, coba Bu Yani bisa tidak menjelaskan dulu bagaimana pembelajaran Ibu yang selama ini berlangsung, barangkali kan ada alasannya anak seperti itu. Coba saya ingin tahu pembelajarannya yang sudah berlangsung gimana? Ya, memang sih Bu, yang pembelajaran yang saya lakukan itu ya selama ini memang saya cenderung mengejar materi yang saya sampaikan karena pada dasarnya kan guru kelas 6 itu materinya kan tidak hanya di kelas 6 saja Bu, 40% di 40% ya 30% di kelas bawah, kemudian 20%-nya di kelas 5, kemudian kan 50%-nya baru kelas 6, begitu kan. Jadi otomatis saya cenderung mengejar materi gitu. Saya menyampaikan materi-materi itu yang banyak ceramahnya Bu, banyak ceramah diskusi, sedangkan anak tersebut kalau saya lihat itu anak itu kurang suka dengan obrolan-obrolan atau ngobrol atau di dalam metode diskusinya itu kayaknya kurang berminat begitu Bu. Oh, oke. Kira-kira Bu Yani sudah ada upaya tidak untuk menjadikan anak tersebut itu aktif, kemudian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik? Itu sudah ada upaya apa Bu? Saya sudah berusaha mencari Bu, apa sih masalahnya anak ini kok tidak mau bergaul dengan yang lain gitu ya. Saya sudah tanya sama teman-teman sebayanya, satu kampungnya, kemudian saya sudah tanya pada keluarganya, ya saya selidiki. Kemudian saya juga sudah sempat berkolaborasi dengan dongeng-dongeng lah, saling sharing di bersama dengan rekan sejawat Bu. Saya sudah sharing bagaimana ini anak ini seperti ini lah. Terus saya tanya pada yang guru-guru yang sebelumnya ya. Kemudian guru itu malah menjawab, alah itu memang biasa seperti itu Bu. Itu nek diomongi memang menang. Jadi disuruh baca ya menang, disuruh nulis ya menang. Tapi berangkat itu sekarepe dhewe gitu Bu. Apa ya mungkin pembelajaran yang saya lakukan selama ini kurang menarik bagi dia mungkin Bu. Jadi anak itu kurang melibatkan diri gitu Bu, tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan gitu Bu. Oh iya, Ibu tadi kan sudah berkomunikasi dengan guru kelas sebelumnya. Nah, kira-kira anak itu tetap melakukan hal sama di mata pelajaran, misalkan di mata pelajaran olahraga atau agama, apa gimana itu Bu? Tetap seperti itu atau ada perubahan? Sebenarnya pada sholat itu pelajaran agama ya, pada materi sama Bu, kan saya sudah melakukan pendekatan. Apa permasalahannya, kemudian saya bimbing secara pribadi gitu ya. Saya ajari misalkan menulis, yang namanya kelas 6 masa Bu ya, kelas 6 kok baru mengajari menulis kan begitu kan saya rasanya kan waktunya untuk yang lain kan bagaimana begitu kan Bu ya. Tertinggal kan gitu. Lah, anak itu tapi saya dekati, saya ajari dia menulis, anak itu mau, Bu. Tapi memang harus sering-sering lah, harus sering begitu. Oke, betul sekali Bu. Nantinya kan akan menyita waktu hanya untuk anak itu, padahal di kelas 6 itu kan materinya sudah banyak, apalagi untuk menghadapi ujian kan kita harus ekstra, nggih, harus menyelesaikan materi biar tuntas. Nah,
setelah tadi upayanya yang sudah dilakukan Bu Yani, kira-kira rencana ke depan yang akan dilakukan dari penjelasan Bu Yani tadi, ada tidak yang ingin diperbaiki rencana ke depan? Tadi kan Bu Yani sudah berusaha untuk itu. Nah, rencana ke depannya apa, Bu? Saya sih berencana nanti memang memang dari diri saya akan memberikan jam tambahan, Bu. Saya akan memberikan secara privat, walaupun hanya 10 atau 15 menit setelah kegiatan pembelajaran atau di sela-sela pas ada kegiatan misalkan yang lainnya untuk diskusi, kemudian dia itu saya bimbing untuk membaca dan menulis karena betul-betul belum bisa membacanya, Bu. Kalau membaca kata yang ada imbuhan atau akhirannya misalkan diperintahkan atau memerintahkan begitu ya, itu dia agak kesulitan. Jadi bisa membacanya itu di kata dasarnya saja begitu. Nah kan saya prihatinnya itu apa, Bu? Nanti ketika mengerjakan soal-soal yang kaitannya dengan soal cerita, bahasa Indonesia dan sebagainya, dia kan kurang bisa ya, kurang apa ya, mampulah dalam mengidentifikasi soal itu. Makanya ini mulai sudah saya telateni untuk membacanya. Dan alhamdulillah sih ada peningkatan, Bu. Saya berikan jam tambahan secara privat, kemudian saya drill, Bu. Yaitu dengan membaca, kemudian menulis. Dari membaca, kemudian tulis. Jadi apa yang dia baca satu kalimat, kemudian saya suruh menulis di buku 2 kalimat gitu. Jadi ditulis 2 kali ulang gitu. Misalkan satu hari ini ya Bu ya, satu hari ini saya suruh membaca satu kalimat. Kemudian tulis lagi di buku satu kalimat begitu. Sampai beberapa hari tak lihat ini anak kok ada kemajuannya. Kemudian kok anak kok masih semangat gitu ya. Kemudian saya suruh membaca lagi yang kalimat kedua. Kemudian bawahnya saya suruh nulis lagi kalimat kedua. Begitu Bu, seterusnya. Nah, itu harapan saya agar anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran seperti teman-teman lainnya. Begitu Bu. Nah, luar biasa sekali, ini butuh ekstra ya Bu. Iya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Yani dalam hal ini tadi untuk memberikan jam tambahan? Mungkin kan Bu Yani sendiri apakah mampu untuk menyelesaikan itu semua? Tentunya kan membutuhkan partner Bu. Bisa siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Yani? Lah, yang pertama yang saya akan lakukan dari komitmen saya, usaha saya dalam menyelesaikan permasalahan ini, saya sudah menyampaikan kepada forum di rapat guru Bu, bersama kepala sekolah karena kaitannya dengan kelas 6 kan kasihan nanti untuk kedepannya ya di SMP-nya. Misalkan walaupun di sini itu semua boleh diluluskan, tapi pada akhirnya di SMP-nya kan kasihan, anak itu akan menjadi beban. Maka saya sudah mengkonsultasikan ini kepada kepala sekolah dan saya minta bantuan kepada teman sejawat dan Bapak kepala sekolah itu mendukung. Kemudian Bapak kepala sekolah itu mendukungnya juga dengan ada tenaga non pendidikan itu untuk membantu membuatkan atau membantu dalam penyediaan media-media pembelajaran Bu. Misalkan di situ disiapkan bacaan paragraf yang tulisannya besar-besar begitu, diprintkan itu banyak, kemudian ditempel di majalah dinding. Jadi anak itu ketika mau berangkat mau masuk kelas itu kan melewati majalah dinding ya. Kemudian anak itu nanti saya suruh membaca Bu. Nanti anak itu saya suruh membaca. Tapi tidak hanya anak itu saja sih. Semuanya saya suruh membaca. Tapi saya sebenarnya lebih fokusnya kepada yang anak itu. Yang satu yang namanya Mas Nanda itu. Lah akhirnya tujuan saya ketika anak semuanya saya suruh membaca, biar si Nanda itu tidak merasa terdiskripsikan apa ya Bu ya namanya apa ya maksudnya merasa seperti dianaktirikan kon moco kan gitu ya kan moco sendiri. Makanya saya ajak semuanya satu kelas itu kebetulan hanya 21 jadi saya suruh membaca semua. Jadi anak itu biar tidak tersinggung menjaga perasaan dia kan ya. Kadang kan takutnya itu orang yang lainnya itu beranggapan bahwa itu anak bodoh, belum bisa membaca, makanya disuruh membaca sendiri kan gitu ya. Akhirnya saya ajak untuk membaca bersama-sama tapi sebenarnya saya fokuskan kepada itu dan setiap yang dia baca kemudian kan akan laporan Bu di pas baris berbaris itu tadi apa yang dibaca lah kemudian dia ingat oh berarti dia sudah bisa itu.
kemudian disuruh menuliskan itu sudah bisa gitu. Kemudian juga saya minta bantuan kepada para yang teman sejawat yang ahli IT. Di situ kan dalam pengemasan rancangan pembelajaran yang saya akan lakukan itu diantaranya adalah ada tayangan video-video ya Bu, video-video. Kemudian anak itu kan sudah saya berikan sentuhan secara rohani lah gitu, bahwa kita harus bersyukur, kita harus mencintai diri sendiri. Diantaranya adalah karena kamu masih usia pelajar, maka harus rajin belajar demi itu adalah bentuk dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala begitu Bu. Kemudian saya juga tayangkan video-video. Di situ ada video-video yang sedikit menyentuh. Misalkan video-video anak-anak cacat gitu ya, anak cacat tapi berprestasi. Kemudian di situ saya tayangkan. Kemudian anak itu saya ajak untuk istilahnya introspeksi diri. Itu yang prestasi, masa kamu yang normal begitu kan, yang normal, masa kamu enggak mau berusaha begitu Putri. Kemudian dari teman sejawat itu saya minta untuk membantu yang ahli IT untuk memodifikasi tayangan-tayangan agar menarik bagi semuanya siswa di kelas saya itu Putri. Wah, bagus sekali itu Bu. Mungkin juga dari yang tadi Ibu sampaikan itu jadi inspirasi saya juga itu Bu. Setidaknya mungkin nanti bisa menjadi gambaran untuk saya Bu. Iya Bu. Kira-kira komitmen apa yang nantinya Ibu lakukan dari rencana tadi? Komitmen yang akan saya laksanakan yaitu saya akan bekerja sama dengan komunitas praktisi di satuan pendidikan saya. Kemudian saya akan merancang suatu pembelajaran, saya akan menyediakan media-media pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas dari siswa tersebut dalam mengikuti pembelajaran agar siswa itu aktif gitu Bu. Dan saya akan memberikan latihan secara drill atau latihan secara terus-menerus agar siswa itu bisa aktif begitu Bu. Ya, saya sangat mendukung itu Bu. Mudah-mudahan semuanya ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan Bu Yani dan anak-anak, terutama anak yang bermasalah tadi bisa aktif, bisa mengikuti pembelajaran seperti teman yang lainnya, Bu. Semoga harapan-harapan itu bisa terwujud. Amin, amin. Terima kasih ya Putri. Hari ini saya sudah merasa lega karena saya sudah sharing sama Putri. Putri sudah mendengarkan sharing dari saya yang tadinya saya belum memikirkan apa yang akan saya lakukan. Dengan sharing sama Putri, akhirnya saya bisa merancang suatu pembelajaran yang saya harapkan nanti bisa membuat siswa aktif, tidak pasif lagi, dan anak tersebut bisa termotivasi dalam belajar, dan hasil dari belajarnya pun memuaskan dan menjadi kebanggaan buat dirinya dan orang tua begitu Bu. Terima kasih Putri. Terima kasih Putri. Sama-sama, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberikan kepada saya akan menyampaikan refleksi diri latihan coaching yang baru saja saya praktekkan bersama Bu Kristiani. Nama CGP Kristiani, refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Alhamdulillah selama percakapan tadi berjalan dengan lancar, tidak ada kendala jaringan, sehingga dalam pelaksanaan tadi lancar, tidak ada kendala. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya pribadi yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah mungkin kesesuaian dengan alurnya mungkin harus disesuaikan dengan tahap tirta. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan untuk tetap kondisi present, kehadiran penuh adalah
saya tetap fokus ketika proses coaching tadi. Sebelumnya saya ketika akan menjadi coach, saya menyiapkan permasalahan yang akan saya sampaikan pada saat menjadi coach tadi, dan saya akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta pada saat saya menjadi coach. Apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan pemahaman saya tentang coaching dengan memperdalam lagi materi tentang coaching, dan mungkin sebagai aksi nyata saya akan mempraktekkan dengan rekan sejawat saya agar lebih saya mendalami dan memahami. Karena saya juga merasa masih banyak kekurangan yang ada pada diri saya. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Pada saat coaching yang saya rasakan terus terang ya, saya agak sedikit grogi. Saya harus fokus mendengarkan. Ketika saya menjadi coach, saya harus fokus memperhatikan Bu Yani tadi. Kemudian saya harus menyiapkan pertanyaan apa selanjutnya untuk selanjutnya yang sesuai dengan tahapan Tirta. Kemudian perasaan saya saat menjadi coach, saya tadi juga ada pertanyaan yang sebelumnya saya belum siap. Saya harus berpikir lagi, kira-kira memberikan jawaban yang sesuai. Demikian untuk refleksi dari latihan coaching tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri pada praktek coaching pada sore ini, yaitu nama CGP adalah Bu Kustriana. Refleksi diri dalam pertanyaan apa yang sudah berjalan dengan baik selama dalam percakapan. Alhamdulillah percakapan sudah berjalan dengan baik tanpa gangguan suatu apapun, dan menurut saya percakapan ini sudah lebih baik dari yang kemarin, karena di sini sudah secara sistematis alur tirtanya sudah terlaksana dengan urut. Kemudian apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, terus terang saja karena ini mungkin praktek, jadi saya merasakan lebih tegang ya, karena ada direkamnya, jadi saya merasakan lebih tegang. Tapi alhamdulillah yang masih perlu ditingkatkan dalam menyusun kata-kata atau dalam mencetuskan ide-ide itu akhirnya agak sedikit grogi. Kemudian kemungkinan yang perlu saya tingkatkan adalah dalam memahami tentang coaching gitu. Kemudian ide-idenya walaupun agak grogi tapi sudah baik dari yang kemarin, itu menurut saya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi saya fokus pada persiapan, baik persiapan sebagai coach maupun persiapan sebagai coaching. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu saya akan melakukan perbaikan pada rancangan pembelajaran yang berpihak pada siswa, kebutuhan siswa, dan kemudian saya akan melakukan aksi nyata pada satuan pendidikan kami, melakukan diseminasi pada rekan sejawat agar ilmu-ilmu yang saya dapat ini benar-benar namanya lebih dalam, tidak hanya tidak mudah apa-apa. Kemudian tuliskan hasil refleksi Anda. Refleksi saya akan ubah pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa yang di dalamnya dikemas dengan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kemudian akan saya kemas juga dengan adanya sekarang mindfulness maupun ice breaking.
yang menyuguhkan beberapa, kemudian akan saya kemas pembelajaran sesuai rancangan dengan media-media pembelajaran yang menarik seperti gambar-gambar maupun video-video, memberikan pendekatan secara spiritual agar anak itu lebih mensyukur atau lebih mengapresiasi diri juga atas ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tuliskan umpan balik dari coach Anda. Dari coach, yaitu coach menyampaikan terima kasih kepada saya selaku coach karena sudah mau mendengarkan permasalahan dan sudah memotivasinya, sudah menggali ide-idenya untuk mengatasi masalahan yang dia hadapi selama ini. Kemudian pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Pada saat saya menjadi di coaching, saya merasa senang dan lega karena akhirnya Bu Sriana yang selaku coach itu mau mendengarkan permasalahan saya dan menggali potensi-potensi atau kemampuan pada saya sehingga saya bisa muncul ide-ide baru dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Dan semoga bermanfaat pada kegiatan coaching kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.